Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Syifa Aulia di pembelajaran fisika. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu materi di fisika, yaitu mengenai momentum dan impuls. Oke nih teman-teman, ada pun beberapa daftar isi yaitu meliputi latar belakang, capaian pembelajaran, materi esensial, tujuan pembelajaran, peta konsep dan juga bagian materi, dan tentunya akan ada materi pembelajaran. Oke, pertama kita akan masuk terlebih dahulu ke latar belakang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tentunya banyak sekali peristiwa yang melibatkan tumpukan ataupun impuls. Misalnya bola yang memantul ke dinding, lalu juga mobil yang bertabrakan, ataupun pemain baseball yang memukul bola. Nah, semua peristiwa itu merupakan contoh dari momentum dan impuls di dalam fisika. Nah, pemahaman tentang momentum dan impuls ini sangat penting karena konsep ini menjelaskan bagaimana gaya mempengaruhi gerak benda dalam waktu singkat, serta bagaimana gaya dan momentum itu dijaga dalam ruang yang tertutup. Nah, melalui konsep ini kita dapat menganalisis fenomena di kehidupan sehari-hari dengan lebih ilmiah dan juga terukur. Nah, adapun capaian pembelajaran pada materi kali ini yaitu menganalisis hubungan gerak dan gaya serta pemanfaatannya untuk menjelaskan fenomena alam, desain, dan rekayasa struktur. Nah, adapun beberapa materi esensial yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama ada pusat massa sistem, lalu juga ada gerak pusat massa, kerangka acuan pusat massa, lalu ada momentum, hukum kekekalan momentum, energi kinetik sistem, lalu juga ada jenis-jenis tumbukan, impuls, hubungan momentum dan impuls, dan juga yang terakhir ada gerak roket. Oke, di sini juga ada beberapa tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep pusat massa, lalu juga dapat menentukan letak pusat massa suatu partikel. Juga peserta didik mampu menganalisis kecepatan pusat massa dan percepatan pusat massa. Lalu juga peserta didik dapat memahami kerangka acuan pusat massa, dan peserta didik juga dapat memahami konsep momentum sebagai hasil kali massa dan kecepatan. Nah, selanjutnya juga peserta didik dapat memahami keberlangsungan hukum kekekalan momentum, lalu juga dapat memahami energi kinetik suatu sistem partikel, lalu juga peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis tumbukan, mampu memahami konsep impuls sebagai perubahan momentum, lalu juga peserta didik dapat memahami konsep gerak roket, dan yang terakhir peserta didik dapat mengkontribusikan hubungan antara gaya, waktu tumbukan, dan perubahan momentum berdasarkan percobaan PET secara berkelompok. Nah, di sini ada peta konsep dari momentum dan impuls, yaitu ada momentum, hukum kekekalan momentum, dan juga impuls. Nah, bisa teman-teman lihat saja di sini momentum itu didefinisikan sebagai hasil kali massa dan kecepatan. Nah, massanya dapat bersifat tetap, lalu berubah terhadap waktu. Nah, yang berubah terhadap waktu itu ada pun gerak roket. Lalu di sini ada hukum kekekalan momentum, misalnya pada tumbukan, dan tumbukan ini dapat bersifat elastis sempurna, elastis sebagian, dan juga tidak elastis sama sekali. Nah, elastis sempurna koefisien vertusisnya 1, elastis sebagian di antara 0 dan 1, dan juga tidak elastis sama sekali yaitu N-nya 0. Nah, pada elastis sempurna ini berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Lalu juga di sini ada impuls. Impuls itu merupakan perubahan momentum. Penerapannya misalnya pada airbag, sarung tinju, ataupun matras. Ada peta konsep, di sini juga ada bagian materi. Bagian materi tidak jauh berbeda dengan peta konsep, bisa teman-teman lihat saja. Di sini ada momentum dan impuls, lalu momentum, impuls, dan juga tumbukan. Di sini juga ada hubungan momentum dan impuls, dan seterusnya. Baik teman-teman semua, sebelum kita lebih lanjut ke pembahasan, mari kita ingat kembali apa itu partikel. Ya, betul. Partikel merupakan suatu pemodelan benda untuk mempermudah di dalam perhitungan. Lalu juga benda dianggap sebagai benda titik.
Nah, benda dianggap benda titik atau partikel jika ukuran benda jauh lebih kecil dari lintasan translasinya. Nah, gerakan lain benda seperti gerak translasi, misal gerak rotasi, itu diabaikan. Nah, semua benda, baik molekul, manusia, mobil, bumi, bulan, ataupun matahari bisa dianggap sebagai partikel asalkan kita mengabaikan struktur internal dari benda tersebut. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pusat massa sistem. Nah, saat teman-teman memperhatikan suatu benda yang bergerak, pernahkah terlintas pertanyaan mengapa seolah-olah seluruh massanya itu terkumpul pada satu titik? Nah, kalau kita mempelajari gerakan dari benda-benda besar, misalnya di sini terdapat gambar tongkat komando, bisa kita lihat ya kalau si tongkat komando ini kita lemparkan, maka gerakan benda ini tuh sangat rumit. Nah, bagaimana sih untuk menyederhanakan pergerakan dari benda tongkat komando ini? Nah, teman-teman bisa menyederhanakannya dengan konsep pusat massa. Nah, apa sih itu pusat massa? Pusat massa adalah suatu titik dalam sistem yang bergerak seakan-akan massa sistem terpusat di titik ini. Dan gaya eksternal yang bekerja pada sistem bekerja semata-mata pada titik ini juga. Nah, bisa kita lihat dari gerakan tongkat komando ini ada satu titik di mana ini si garis merah ini merupakan titik pusat massa dari tongkat komando. Nah, sehingga ketika kita melibatkan pusat massa dalam perhitungan, maka dengan mudah kita melakukan perhitungannya. Lalu, mengapa sih penting mempelajari konsep massa sistem ini? Karena tadi untuk menyederhanakan persoalan yang berkaitan dengan gerakan benda tegar. Dan tongkat komando ini merupakan contoh benda tegar. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis benda. Nah, jenis-jenis benda ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada benda diskrit atau sistem diskrit. Nah, sistem diskrit ini merupakan sistem atau benda yang masanya itu terpisah-pisah. Misal di sini terdapat sistem diskrit, ada M1, M2, M3, dan juga M4. Nah, terpisah dengan jarak tertentu. Dan dalam sistem diskrit itu biasanya yang menghubungkannya itu baik garis ataupun si tongkatnya itu tidak bermassa. Baik, terlebih dahulu kita akan melakukan perhitungan pusat massa untuk benda diskrit atau sistem diskrit. Nah, di sini tentunya ada sistem diskrit di mana di sini ada M1 dengan massa M1 dan juga terletak pada jarak X1, lalu di sini juga ada massa dengan M2 dan terletak pada jarak X2. Nah, misal kita ambil titik acuannya itu atau titik pusatnya itu di sebelah kiri, di sini. Nah, ini merupakan titik pusatnya, maka si X1 ini merupakan posisi terhadap suatu titik acuannya di sini. Nah, X2 juga sama, titik acuannya di titik O. Nah, kemudian kita ingin mengetahui di mana sih letak titik pusat massa suatu sistem ini. Nah, untuk melakukan perhitungan pusat massa, kita definisikan sebagai massa total dari sistem partikel dikali dengan jarak dari masing-masing partikel itu. Maka bisa kita tulis menjadi M1 dikali X1 ditambah dengan M2 dikali X2. Nah, maka dengan mudah kita mencari titik pusat massanya. Maka XCM sama dengan M1 X1 ditambah M2 X2 dibagi dengan massa total sistem. M besar ini merupakan massa total sistem suatu partikel tersebut.
Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Nah, di sini terdapat sistem diskrit yang dimana massa kesatunya itu lebih besar daripada massa keduanya. Nah, diketahui massa ke-1 itu 10 kg terletak dengan jarak X1 yaitu 1 cm. Lalu massa keduanya itu 5 kg dan terletak dengan jarak X2 yaitu 10 cm. Nah, di manakah letak titik pusat massanya? Oke, langsung saja kita kerjakan. Nah, udah diketahui ya dari soal bahwasannya M1 itu 10 kg, M2-nya 5 kg, lalu X1-nya 1 cm, dan X2-nya 10 cm. Nah, kita langsung saja masukkan ke persamaan yang udah kita dapatkan tadi, yaitu XCM sama dengan M1X1 ditambah M2X2 dibagi dengan massa totalnya. Langsung saja masukkan M1-nya 10 kg, X1-nya 1 cm, lalu M2-nya 5 kg, dan X2-nya 10 cm. Nah, M totalnya itu berarti massa 1 ditambah dengan massa kedua. 10 ditambah 5 yaitu 15 kg. Maka langsung saja kita jumlahkan. 10 kali 1, 10 ditambah 5 kali 10, 50. Maka 50 ditambah 10 itu sama dengan 60 kg cm dibagi dengan 15 kg. Maka didapatkan XCM-nya itu 4 cm. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke jenis benda yang kedua, yaitu benda kontinu atau sistem kontinu. Nah, sistem kontinu ini merupakan sistem yang massanya itu tidak terpisah-pisah. Nah, pusat massa pada sistem kontinu adalah titik keseimbangan di mana seluruh massa suatu benda yang tersebar secara merata atau tidak merata dapat dianggap terkonsentrasi. Nah, pada sistem ini, massa tidak terdiri dari partikel-partikel terpisah, melainkan tersebar di sepanjang panjang, luas, atau volume benda. Nah, ini tadi merupakan tongkat komando yang merupakan sistem kontinu atau benda kontinu. Ini merupakan contoh dari benda kontinu, misalnya seperti lingkaran, segitiga, persegi, ataupun setengah lingkaran. Nah, batang juga bisa dikatakan sebagai benda kontinu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan sistem kontinu. Nah, misal di sini terdapat suatu benda yang tidak beraturan, lalu kita mengambil elemen dm-nya di sini. Nah, maka untuk perhitungan sistem kontinu ini kita dapat mengintegrasikannya. Maka dapat ditulis pusat massa dari suatu partikel atau MRCM. Nah, kenapa sih memakai RCM? Karena benda ini merupakan benda yang di ruang 3 dimensi. Jadi memakai RCM. Maka dapat mengintegrasikan elemen massanya. Maka dapat ditulis integral dari RDM. Ini merupakan perumusan dari sistem kontinu. Oke, sekarang kita masuk ke gerak pusat massa. Nah, gerak pusat massa ini besaran-besarannya terbagi menjadi dua, yaitu kecepatan pusat massa dan percepatan pusat massa. Langsung saja kita masuk ke kecepatan pusat massa terlebih dahulu. Nah, untuk melihat kecepatan pusat massa, kita bisa melihat dari definisi perhitungan pusat massa itu sendiri. Nah, yaitu di mana MRCM itu sama dengan penjumlahan dari perkalian massa dikali dengan posisi untuk setiap partikel yang ada di dalam sistem. Nah, persamaan ini bisa kita turunkan satu kali terhadap waktu, maka dapat kita tulis menjadi M DDT dari RCM sama dengan M1 DDT dari R1 ditambah M2 DDT dari R2 dan seterusnya. Maka didapatkan sigma IMI DDT dari RI. Nah, sigma laju terhadap waktu dari perubahan posisi itu kita sudah mengenal di bab
kinematika sebagai kecepatan. Sehingga dari sini kita sudah tahu bahwasannya kecepatan pusat massa itu merupakan penjumlahan dari masing-masing massanya dikali dengan kecepatan masing-masing massa partikel itu sendiri. Nah, lalu bagaimana sih cara mendapatkan percepatan pusat massanya? Tadi kita sudah mendapatkan kecepatan pusat massa, maka langsung saja kita turunkan satu kali lagi terhadap waktu, maka didapat M DDT dari VCM sama dengan M1 DDT dari V1 ditambah M2 DDT dari V2 dan seterusnya sehingga didapat sigma MI DDT dari VI. Nah, penjumlahan dari massa dikali dengan laju terhadap waktu dari perubahan kecepatan itu merupakan percepatan. Maka dapat kita tulis MACM sama dengan M1A1 ditambah M2A2 dan seterusnya sehingga didapatkan sigma I MI AI. Dan ini merupakan percepatan pusat massa suatu sistem partikel. Nah, teman-teman, kalau kita ingat lagi nih, bahwasannya sigma dari MI dikali dengan percepatan setiap partikelnya itu kita ingat sebagai gaya neto yang bekerja pada partikel ke I, atau kita biasanya menyebutnya dengan FI. FI merupakan gaya internal atau interaksi antar partikel di dalam sistem. Nah, bisa teman-teman lihat pada gambar ini. Nah, pada masing-masing partikel ini, yang pertama ada berupa gaya-gaya internal. Itu interaksi antar partikel. Nah, pada partikel ini berinteraksi dengan partikel ini juga bisa berinteraksi dengan ini. Lalu ini juga bisa berinteraksi dengan ini juga bisa berinteraksi dengan ini, dan seterusnya. Kemudian si gaya Fi juga dapat berupa gaya-gaya eksternal karena suatu unsur di luar sistem. Misalkan ini mendapatkan gaya eksternal di luar. Nah, gaya-gaya yang bekerja pada partikel ke Fi merupakan tadi massa ke I dikali dengan percepatannya. Nah, sehingga didapatkan gaya ke Fi itu merupakan gaya internal ditambah dengan gaya eksternal. Nah, kita juga dapat mensubstitusikannya ke dalam persamaan yang tadi. Maka didapatkan MACM-nya itu merupakan gaya internal ditambah dengan gaya eksternal. Nah, kita ingat lagi bahwasannya ketika ini berinteraksi dengan ini berinteraksi dengan ini, itu gayanya akan saling meniadakan karena massanya sama namun berlawanan arah. Sehingga karena gaya-gaya internalnya saling meniadakan, maka dapat ditulis F neto eksternalnya itu merupakan MACM. Nah, tadi kita sudah mendapatkan gaya neto eksternalnya atau sigma penjumlahan dari gaya eksternalnya itu merupakan massa dikali dengan percepatannya. Nah, bentuk ini sama dengan hukum kedua Newton untuk partikel tunggal yang massanya M ditempatkan di pusat massa dan di bawah pengaruh gaya gravitasi. Nah, untuk partikel yang terdiri dari beberapa partikel, ketika mendapatkan resultan gaya eksternal, maka masing-masing partikelnya itu sama dengan massa dari sistem partikel itu dikali dengan gerakan-gerakan pusat massanya. Nah, maka pusat massa sebuah sistem bergerak seperti sebuah partikel bermassa M atau sigma MI di bawah pengaruh gaya eksternal yang bekerja pada sistem.
Baik teman-teman, kita lanjut ke kerangka acuan pusat massa atau biasanya kita sebut sebagai KAPM. Nah, seperti yang telah kita pelajari, jika gaya eksternal neto pada suatu sistem bernilai 0, maka kecepatan pusat massa itu konstan. Seringkali akan memudahkan bila memilih sebuah sistem koordinat dengan titik asal di pusat massa. Nah, maka relatif terhadap sistem koordinat asalnya, sistem koordinat ini bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, kerangka acuan yang terikat pada pusat massa dinamakan dengan kerangka acuan pusat massa. Nah, dalam KAPM ini, relatif terhadap KAPM-nya itu sama dengan 0. Nah, maka KAPM merupakan momentum total sama dengan 0. Lanjut. Nah, dalam kerangka acuan pusat massa ini tidak mengacu pada satu titik di luar sistem, tetapi mengacu pada pusat massanya. Misal di sini terdapat gambar kerangka acuan awal, lalu di sini ada kerangka acuan pusat massa. Bisa kita lihat di kerangka acuan awal, si gambar ini memiliki massa M1 dengan kecepatan V1, lalu juga M2 dengan kecepatan V2. Nah, V1 itu si garisnya lebih panjang dibanding M2 dan si VCM-nya itu atau kerangka acuan pusat massanya itu berada di antara V1 dan V2, tetapi arah panahnya itu sama. Nah, misal di sini ada kerangka acuannya. Misal ini sebuah kerangka acuannya. Nah, lalu kita bisa lihat di sini di kerangka acuan pusat massa. Nah, yang membedakan kerangka acuan awal dengan kerangka acuan pusat massa itu, kalau di kerangka acuan pusat massa, pusat massanya itu diam. Sehingga ketika ada benda M1, maka U1-nya itu menuju ke arah pusat massanya itu. Nah, M2-nya juga sama, arahnya itu ke kerangka acuan pusat massanya. Nah, sistem dua partikel sederhana dalam suatu kerangka acuan, di mana satu partikel bermassa M1 yang tadi bergerak dengan kecepatan, dan partikel kedua bermassa dengan M2 bergerak dengan kecepatan VI. Nah, kecepatan dalam kerangka pusat massa itu adalah UI dan U2 yang diberikan oleh, maka kita dapat menuliskannya UI sama dengan VI dikurangi VCM, dan U2 sama dengan V2 dikurangi dengan VCM. Nah, maka kecepatan pusat massa dalam kerangka asal dapat ditulis VCM sama dengan MI/VI ditambah dengan M1 V1 ditambah dengan M2 V2 dibagi dengan massa total. Nah, karena momen total itu 0 dalam kerangka pusat massa, maka si partikel-partikel ini mempunyai momentum yang sama dan berlawanan dalam kerangka acuannya. Oke nih, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan momentum. Nah, apa sih itu momentum? Momentum merupakan salah satu sifat yang pasti dimiliki oleh setiap benda yang bergerak. Nah, momentum sebuah partikel juga dapat dipandang sebagai ukuran kesulitan untuk menghentikan gerak sebuah partikel atau benda. Oke, next. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Jika mobil dan sepeda memiliki kecepatan yang sama, lalu menabrak pohon, nah kendaraan mana yang akan mengalami kerusakan lebih besar? Dan yap, betul jawabannya mobil. Nah, terlihat dari gambar sebelumnya bahwa dampak dari kerusakan ternyata mobil memiliki dampak yang lebih besar loh dibanding dengan sepeda. Karena hal ini membuktikan bahwa mobil yang massanya lebih besar daripada sepeda akan menyebabkan gerak benda tersebut sulit untuk dihentikan, sehingga kita dapat menyimpulkannya bahwasannya momentum itu berbanding dengan massa. Nah, lalu pertanyaan yang kedua nih. Jika kamu menembakkan sebuah peluru dengan kecepatan 30 meter per sekon, dengan dibandingkan kamu menembakkan sebuah peluru lagi nih dengan kecepatan 200 meter per sekon,
Nah, kira-kira lebih mudah menghentikan benda yang mana? Peluru ke-1 atau peluru kedua? Ya, tepat sekali jawabannya peluru pertama, karena terlihat dari soal atau gambar sebelumnya bahwasannya peluru pertama itu memiliki kecepatan yang lebih kecil dibanding dengan peluru yang kedua. Sehingga besar kecepatan benda, maka semakin besar kecepatan benda, maka semakin sulit benda itu untuk dihentikan. Sehingga kita dapat menyimpulkannya bahwasannya momentum itu berbanding dengan kecepatan. Nah, sehingga kita dapat menuliskannya secara matematis, yaitu momentum sama dengan massa dikali dengan kecepatan, di mana P ini merupakan momentum, lalu M ini merupakan massa, dan V merupakan kecepatan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Di sini, suatu benda bermassa 50 kg bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Nah, tentukan momentum yang dimiliki oleh benda tersebut. Langsung saja kita kerjakan. Nah, kita tahu ya bahwasannya benda yang bergerak pasti memiliki momentum. Nah, berdasarkan konsep itu dapat kita tulis bahwasannya momentum sama dengan massa dikali kecepatan. Langsung saja kita masukkan nilainya. Massanya 50 kg dan kecepatannya tadi sudah diketahui 5 meter per sekon, maka tinggal dikalikan saja 50 dikali 5 itu 250 kg meter per sekon. Nah, jadi besar momentum benda tersebut ketika bergerak adalah 250 kg meter per sekon searah dengan arah kecepatannya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi hukum kekekalan momentum. Nah, hukum kedua Newton dapat ditulis berkaitan dengan momentum, yaitu yang sudah kita ketahui bahwasannya momentum itu merupakan massa dikali dengan kecepatan. Nah, berdasarkan perumusan tadi, momentum itu sama dengan massa dikali kecepatan, kita dapat menurunkannya satu kali terhadap waktu. Nah, dua sukunya itu kita dapat menurunkannya terhadap waktu. Maka dapat ditulis DDT dari P sama dengan DDT dari MV. Nah, kita anggap si massanya itu tetap. Maka si M-nya kita dapat menuliskannya di depan. Maka didapatkan M DDT dari V. Nah, kita tahu bahwasannya laju terhadap waktu dari perubahan kecepatan dinamakan dengan percepatan. Maka dapat ditulis DDT dari momentum merupakan massa dikali dengan percepatan. Nah, dari sini kita dapat mensubstitusikannya ke gaya F neto untuk MA tadi. Maka F neto itu sama dengan DDT dari P. Nah, karena F netonya itu 0, maka DDT dari momentumnya itu juga 0. Nah, maka momentumnya konstan. Nah, ketika gaya eksternal neto yang bekerja pada sistem partikel adalah sama dengan 0, maka laju perubahan momentum total sama dengan 0, sehingga momentum total sistem adalah konstan. Nah, momentum sama dengan massa dikali dengan kecepatan atau penjumlahan dari perkalian massa dikali dengan kecepatan itu konstan. Ini merupakan hukum kekekalan momentum. Oke, kita masuk kembali ke contoh soal. Nah, di sini sebuah peluru bermassa 0,01 kg bergerak horizontal dengan kelajuan 400 meter per sekon dan tertanam pada sebuah balok bermassa 0,39 kg yang mula-mula diam pada sebuah meja yang licin. Berapakah kecepatan akhir peluru dan balok tersebut? Nah, kita definisikan dulu nih sistem yang akan kita tinjaunya. Nah, sistem partikel di sini itu terdiri dari dua, yaitu yang pertama peluru dengan massa 0,01 yang awalnya sedang bergerak dengan kelajuan 400 meter per sekon, kemudian dia menabrak
menabrak atau menumbuk balok dan tertanam di sebuah balok. Nah, maka di sini ada dua sistem yang akan kita tinjau, yaitu peluru dan balok. Nah, langsung saja kita bahas. Karena tidak ada gaya horizontal eksternal, maka komponen horizontal momentum sistem peluru dan balok adalah kekal. Nah, di mana tadi di soal terdapat bahwasannya meja itu licin. Nah, ketika licin, maka tidak akan ada gaya gesek dan tidak ada gaya horizontal eksternal. Oke, pertama kita akan mencari terlebih dahulu momentum awalnya. Nah, momentum awalnya itu dikarenakan pertama itu hanya peluru yang bergerak, maka momentum awalnya kita mencari momentum dari peluru, di mana masanya itu 0,01 kg dan kecepatannya 400 meter per sekon, maka didapatkan kecepatan awalnya itu 4 kg meter per sekon. Nah, setelah itu peluru dan balok bergerak bersamaan dengan kecepatan Vf. Nah, kan setelah tumbukan tidak hanya peluru saja yang bergerak, tapi balok juga bergerak. Nah, jadi Vf itu merupakan penjumlahan massa ditambah dengan massa balok, massa peluru ditambah dengan massa balok dikali dengan kecepatan akhirnya. Maka M1 ditambah M2 itu 0,4 kg dikali dengan Vf. Nah, Vf ini yang akan kita cari selanjutnya. Nah, karena momentum itu kekal, maka momentum akhir sama dengan momentum awal. Bisa kita tuliskan momentum awal sama dengan momentum akhir. Nah, langsung saja kita masukkan, tadi momentum awalnya kita dapat 4 kg meter per sekon, lalu momentum akhirnya 0,4 kg dikali dengan kecepatan akhirnya, maka kecepatan akhirnya kita didapatkan 4 kg meter per sekon dibagi dengan 0,4 kg, sehingga kecepatan akhirnya didapatkan 10 meter per sekon. Nah, tadi sudah didapatkan kecepatan akhirnya, sehingga kita dapat mencari kecepatan pusat massanya, di mana yang kita tahu bahwasannya momentum itu mvcm, yaitu M1V1 ditambah dengan M2V2, sehingga kita masukkan nilai-nilainya dan didapatkan momentumnya itu 4 kg meter per sekon, sehingga kita dengan mudah mencari kecepatan pusat massanya yaitu 4 kg meter per sekon dibagi dengan 0,4 kg, sehingga didapatkan kecepatan pusat massanya yaitu 10 meter per sekon. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke energi kinetik sistem partikel. Nah, energi kinetik suatu sistem partikel dapat ditulis sebagai jumlah dua suku. Yang pertama, energi kinetik yang berhubungan dengan gerakan pusat massa atau setengah mv kuadrat, dengan m adalah massa total sistem. Dan yang kedua, energi kinetik yang berhubungan dengan gerakan partikel sistem itu relatif terhadap pusat massanya, yaitu sigma setengah mi ui kuadrat, dengan ui adalah kecepatan partikel ke I relatif terhadap pusat massa. Nah, energi kinetik gerakan relatif terhadap pusat massa adalah energi kinetik seperti yang diamati dalam kerangka acuan pusat massa tadi. Nah, energi kinetik suatu partikel adalah jumlah energi kinetik masing-masing partikel, sehingga kita dapat menuliskannya K itu sama dengan setengah mi ui kuadrat sama dengan setengah mi, maka kita dapat memakai perkalian dot VI didotkan dengan VI, sehingga nantinya akan seperti ini, sehingga K-nya itu sama dengan setengah mi VI dot didotkan dengan VI. Nah, sehingga dari sini kita akan mendapatkan K sama dengan setengah mi
dikali dengan VCM ditambah UI, kita uraikan, dikali dengan VCM ditambah UI juga. Nah, kita dapat menguraikannya itu seperti ini. Nah, sehingga kita dapat merumuskannya sebagai K sama dengan sigma setengah MI VCM kuadrat ditambah sigma setengah MI UI kuadrat ditambah VCM dikali dengan sigma I MI UI. Nah, ini merupakan hasil dari uraian dari sini. Nah, sehingga dalam suku terakhir kita telah memindahkan VCM. Nah, tadi kita telah memindahkan VCM dari penjumlahan karena besaran itu sama untuk tiap partikel. Artinya, besaran tersebut merujuk pada sistem dan tidak pada partikel tertentu. Nah, besaran MI dan UI adalah momentum sistem, seperti terlihat dalam kerangka acuan pusat massa yang nilainya itu 0. Nah, dengan membuat suku ini menjadi 0, kita akan mendapatkan hasil energi kinetik sistem. Maka dari persamaan sebelumnya kita akan mendapatkan persamaan baru, yaitu K sama dengan setengah MVCM kuadrat ditambah dengan K relatif. Nah, ini merupakan energi kinetik sistem partikel. Oke. Nah, lalu selanjutnya kita akan masuk ke materi tumbukan. Oke, berdasarkan hukum kekekalan momentum yang telah dibahas sebelumnya, bahwa jika tidak ada gaya luar, maka momentum linier sistem sesaat sebelum dan sesudah tumbukan adalah konstan. Nah, jadi pada setiap tumbukan akan berlaku hukum kekekalan momentum atau hukum kekekalan momentum linier. Nah, di sini terdapat gambar dua buah benda sebelum tumbukan dan sesudah tumbukan. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar ini menunjukkan sebuah benda bermassa M1 yang bergerak dengan kecepatan awal V1I ke arah benda kedua yang massanya M2 dan bergerak dengan kecepatan awal yaitu V2I. Nah, kita asumsikan yang ini itu lebih besar dibandingkan dengan yang ini. Nah, misalkan V1F dan V2F ini adalah kecepatan akhir benda setelah tumbukan. Nah, kecepatan itu dapat positif ataupun negatif bergantung pada apakah benda bergerak ke kanan ataupun benda itu bergerak ke kiri. Nah, maka dari sini kita akan menghasilkan hukum kekekalan momentum di mana M1 V1F ditambah M2 V2F itu sama dengan M1 V1I ditambah dengan M2 V2I. Nah, dari sini kita dapat mengkelompokkannya yaitu M1 V1F minus M1 V1I sama dengan M2 V2F minus M2 V2I. Nah, maka kita dapat mengeluarkan M1 V1F minus V1I sama dengan M2 sama M2-nya juga dikeluarkan V2F minus V2I. Nah, sehingga ini merupakan hukum kekekalan momentum. Nah, dari persamaan ini juga kita dapat memberikan satu hubungan antara kedua kecepatan V1F dan juga V2F yang tidak diketahui. Nah, jika kecepatan awal V1F dan V2F-nya itu diketahui seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis tumbukan. Jenis-jenis tumbukan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tumbukan elastis atau lenting sempurna. Di mana teman-teman bisa lihat pada gambar ini, sebuah partikel jatuh bebas dari ketinggian H1 dan menumbuk lantai.
Nah, kecepatan sesaat partikel sebelum menumbuk bumi adalah v. Nah, sesaat setelah menumbuk lantai, partikel tersebut bergerak lagi vertikal ke atas dengan kecepatan awalnya itu v aksen. Nah, partikel tersebut mencapai titik tertinggi sebesar H1, di mana dari gambar diperoleh bahwasannya H1 sama dengan H2. Nah, kenapa sih terjadi demikian? Karena pada tumpukan elastis itu ketika benda dijatuhkan, maka benda akan mantul kembali dengan ketinggian yang sama. Maka dapat disimpulkan kecepatan benda pertama akan sama dengan kecepatan benda kedua. Nah, tetapi pada contoh-contoh di kehidupan nyata itu tidak mungkin ada tumpukan elastis atau tidak mungkin ada benda yang lenting sempurna. Seperti itu. Nah, untuk tumbukan elastis sempurna ini, energi awal dan akhirnya itu sama, betul, sama. Nah, jika tidak ada perubahan energi potensial internal sistem, nah energi kinetik akhirnya itu sama dengan energi kinetik awal. Maka kita dapat menuliskannya setengah M1 V1 F kuadrat ditambah setengah M2 V2 F kuadrat sama dengan setengah M1 V1 I kuadrat ditambah setengah M2 V2 I kuadrat. Nah, karena ini saling menghabiskan, maka didapatkan M1 V1 kuadrat sama dengan M1 V1 I kuadrat sama dengan M2 V2 F kuadrat minus M2 V2 I kuadrat. Sehingga kita dapat mengeluarkan M-nya, M1 V1 F minus V1 I dikali dengan V1 F ditambah V1 I sama dengan M2 V2 F minus V2I dikali dengan V2F ditambah V2I. Nah, dari persamaan ini yang tadi, maka kita dapat memperolehnya V2F ditambah V2I itu sama dengan V1I ditambah V1F. Nah, dari sini juga kita dapat menyederhanakannya lagi menjadi V2F minus V1F dikelompokkan sama dengan minus V2I minus V1I. Nah, ini merupakan perumusan untuk tumbukan elastis atau lenting sempurna. Nah, suatu benda mengalami tumbukan lenting sempurna jika memiliki syarat-syarat. Yang pertama, pastinya berlaku kekekalan momentum, lalu juga tidak ada energi gerak yang hilang pada benda sebelum dan setelah terjadinya tumbukan, maka berlaku hukum kekekalan energi mekanik dan memiliki koefisien restitusi sama dengan 1. Nah, yang tadi, tumbukan lenting sempurna itu akan ditemui jika terjadi tumbukan pada partikel-partikel yang sangat kecil, misalnya tumbukan antara proton dan neutron. Nah, lalu yang selanjutnya ada contoh soal. Sebuah balok 4 kg yang bergerak ke kanan dengan kelajuan 6 meter per sekon mengalami tumbukan elastis dengan balok yang kedua yaitu 2 kg yang bergerak ke kanan dengan kelajuan 3 meter per sekon. Carilah kecepatan V1F dan V2F-nya. Langsung saja kita kerjakan. Baik, kita ingat kembali nih persamaan dari hukum kekekalan momentum itu yaitu M1 V1F ditambah M2 V2F sama dengan M1 V1I ditambah dengan M2 V2I. Nah, dari persamaan ini kita langsung saja masukkan nilai-nilai yang ada di soal tadi. M1-nya itu 4 kg, lalu V1F-nya itu belum diketahui, M2-nya 2 kg, V2F-nya juga belum diketahui, lalu M1-nya 4 kg, V1I-nya 6 meter per sekon, M2-nya 2 kg, dan V2I-nya 3 meter per sekon. Langsung saja kita jumlahkan, maka didapatkan 4V1F ditambah dengan 2V2F sama dengan 30 meter per sekon.
Nah, kecepatan balok 2 relatif terhadap balok 1 sebelum tumbukan. Nah, maka kita juga dapat menuliskan persamaan yang tadi telah kita ketahui, yaitu V2I dikurangi V1I. Langsung saja 3 meter per second dikurangi 6 meter per second sama dengan minus 3 meter per second. Nah, jadi kelajuan mendekatnya itu adalah 3 meter per second, yang dimana kelajuan mendekatnya itu harus sama dengan kelajuan menjauh, yaitu V2F minus V1F itu sama dengan minus dari minus 3 meter per second. Oke, kita lanjutkan. Nah, dengan menghubungkan persamaan yang tadi yaitu 4V1F ditambah 2V2F yang hasilnya itu 30 meter per second dan memecahkan sistem persamaan tersebut untuk memperoleh kedua kecepatan akhir. Maka kita dapatkan V2F-nya itu sama dengan 7 meter per second dan V1F-nya itu 4 meter per second. Nah, untuk memeriksa hasil ini, kita dapat menghitung energi kinetik awal dan akhir kedua balok tersebut. Langsung saja kita masukkan ke persamaan energi kinetik, yaitu setengah mv 1 kuadrat ditambah setengah mv 2 kuadrat, sehingga didapatkan energi kinetik awalnya itu 81 Joule, lalu masukkan kembali ke energi kinetik akhirnya, yaitu setengah dikali 4 kg kali 4 meter per second kuadrat ditambah setengah kali 2 kg dikali dengan 7 meter per second kuadrat. Maka dihasilkan energi kinetik akhirnya juga 81 Joule. Nah, maka terbukti dari sini terbukti hasil energi kinetik awal dengan energi kinetik akhirnya itu sama 81 Joule. Maka hasilnya terbukti dengan hukum kekekalan energi. Oke, yang kedua kita akan masuk ke tumbukan elastis sebagian. Nah, bisa teman-teman lihat pada gambar ini, sebuah bola jatuh bebas dari ketinggian H1. Ini bola jatuh dari ketinggian H1. Lalu setelah menumbuk ke lantai, nah bola tersebut mengalami gerak vertikal ke atas sini dan bola hanya mencapai ketinggian di H2, di mana H2 ini lebih kecil dibanding dengan H1. Nah, pada peristiwa ini terjadi tumbukan lenting sebagian karena pada peristiwa tersebut ada energi gerak yang hilang yang dimiliki oleh bola tersebut, sehingga bola tidak mampu mencapai pada ketinggian yang sama. Nah, contoh dari tumbukan lenting sebagian atau tumbukan elastis sebagian ini, misal teman-teman bermain kelereng nih, satu bola itu menumbuk bola yang lainnya yang sedang diam. Nah, maka benda yang diam itu bergerak dengan kecepatan yang berbeda-beda. Nah, yang kelereng yang tadi menumbuk itu kecepatannya akan berkurang. Begitu. Nah, suatu benda mengalami tumbukan lenting sebagian jika memiliki syarat sebagai berikut. Yang pertama, berlaku hukum kekekalan momentum, ya sudah pasti. Lalu yang kedua, tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Karena tadi pada peristiwa ini ada energi gerak yang hilang pada benda. Nah, lalu juga setelah tumbukan benda bergerak sendiri-sendiri, tidak menyatu, dan memiliki nilai koefisien restitusi atau E-nya itu di antara 0 dan 1. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Sebuah bola A dengan massa 2 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per second menumbuk bola B dengan massa 1 kg yang sedang diam. Nah, setelah tumbukan, bola A bergerak dengan kecepatan 6 meter per second dalam arah yang sama juga. Nah, jika tumbukan tersebut adalah tumbukan lenting sebagian, berapakah kecepatan bola B setelah tumbukan? Oke, langsung saja kita kerjakan. Oke, mari kita bahas. Nah,
Dari soal ada beberapa yang kita ketahui. Yang pertama ada M1-nya itu 2 kg, lalu V1F-nya 10 meter per second, lalu juga ada M2-nya 1 kg, dan juga V2F-nya atau V2 sebelum tumbukannya itu 0, meter per second. Nah, dari soal juga diketahui bahwasannya V1 setelah tumbukannya itu 6 meter per second. Nah, langsung saja kita masukkan ke persamaan yang tadi sebelumnya kita udah dapatkan. M1V1F ditambah M2V2F sama dengan M1V1I ditambah M2V2I. Nah, langsung saja kita masukkan. M1-nya 2, V1F-nya 10 meter per second, M2-nya 1, V2-nya itu 0 meter per second. Nah, M1-nya itu 2 kg, V1I-nya 6 meter per second, lalu M2-nya 1 kg. Nah, V2I-nya ini yang kita cari. Kita jumlahkan, maka kita dapat hasilnya 20 kg meter per second sama dengan 2 kali 6 yaitu 12 kg meter per second ditambah dengan V2I. Sehingga V2I-nya kita akan dapatkan yaitu 8 meter per second. Nah, jadi kecepatan bola B setelah tumbukan itu adalah 8 meter per second. Oke, yang ketiga kita akan masuk ke tumbukan tidak elastis sama sekali. Nah, ini merupakan contoh tumbukan tidak elastis sama sekali. Nah, peristiwa tersebut merupakan contoh terjadinya tumbukan tidak lenting sama sekali. Pada tumbukan jenis ini, setelah terjadi tumbukan, maka kedua benda tersebut menyatu dan bergerak bersama-sama, sehingga setelah tumbukan kedua benda tersebut memiliki kecepatan yang sama. Nah, suatu benda terjadi tumbukan tidak lenting sama sekali, yaitu yang pertama berlaku kekekalan momentum, lalu juga tidak berlaku kekekalan energi mekanik, karena terdapat energi gerak yang hilang pada diri benda. Lalu juga yang ketiga, benda menyatu setelah tumbukan, sehingga kecepatan setelah tumbukan sama dengan bergerak ke arah yang sama. Sehingga pada tumbukan tidak elastis sama sekali ini memiliki nilai koefisien restitusinya itu sama dengan 0. Nah, di sini ada contoh soal. Sebuah peluru bermasa 0,03 kg bergerak dengan kecepatan sebesar 30 meter per second menumbuk balok kayu yang bermasa 1 kg yang sedang diam. Nah, tentukan kelajuan balok jika peluru tertanam di dalam balok. Oke, langsung saja kita bahas. Nah, dari soal kita ketahui bahwa M1-nya itu 0,03 dan V1F-nya itu 30 meter per second. Nah, M2 itu merupakan massa dari balok kayu yaitu 1 kg dan V2F-nya yaitu 0. Nah, dari sini dari persamaan ini kita dapat langsung memasukkannya. Nah, karena pada tumbukan tidak lenting kedua benda menyatu setelah tumbukan, maka didapatkan M1-nya langsung masukkan, V1 memasukkan, dan M2-nya 1, V2F-nya 0. Nah, karena benda tersebut setelah bertumbukan itu menyatu, makanya di sini massa peluru itu ditambah dengan massa balok kayunya, sehingga kita jumlahkan 0,9 sama dengan 1,03 kecepatan akhirnya. Maka kecepatan akhirnya dapat kita cari 0,9 dibagi dengan 1,03, hasilnya 0,87 meter per second. Nah, maka kelajuan peluru dan balok setelah bertumbukan yaitu 0,87 meter per second. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan impuls. Nah, apa sih itu impuls? Impuls merupakan gaya kontak rata-rata yang bekerja pada suatu benda yang terjadi dalam selang waktu yang sangat singkat, atau dapat kita menuliskannya sebagai delta E. Delta T sama dengan 0. Nah,
Semakin singkat kalian melakukan gaya kontak di selang waktu tertentu, maka akan menghasilkan gaya yang lebih besar dibandingkan dengan kalian melakukan kontak dengan waktu yang lebih lama. Oke, next selanjutnya. Nah, berdasarkan gambar sebelumnya, pada bola itu diberikan gaya sentuh dengan selang waktu yang sangat singkat, sehingga menghasilkan efek pada bola tersebut semakin besar. Maka dapat ditulis gaya itu berbanding dengan impuls, dan gaya berbanding dengan impuls per selang waktu, sehingga gaya sama dengan impuls per selang waktu, sehingga kita bisa merumuskan impuls sebagai gaya dikali dengan selang waktu. Oke, di sini ada contoh soal dari impuls. Nah, seorang pemain sepak bola melakukan tendangan terhadap bola dengan gaya F sebesar 20 Newton. Apabila waktu sentuh antara kaki dan bola adalah 0,01 second, tentukan besar impuls yang terjadi pada bola tersebut. Langsung saja kita kerjakan. Nah, sebelumnya kita udah mengetahui bahwasannya persamaan dari impuls merupakan gaya dikali dengan selang waktunya. Nah, dari persamaan ini kita langsung saja bisa memasukkan nilai-nilainya. Dari soal diketahui bahwasannya gayanya itu 20 Newton dan selang waktunya 0,01, langsung saja dikalikan 20 dikali 0,01 sehingga impulsnya didapatkan 0,2 Newton per second. Nah, selanjutnya adapun prinsip kerja impuls di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ini merupakan sarung tinju. Nah, sarung tinju ini terbuat dari bahan yang lembut dengan tujuan untuk memperlama waktu sentuh antara pukulan tangan pemain dengan kepala lawan. Nah, saat seorang petinju memukul kepala lawannya dengan waktu sentuh yang lebih lama, maka akan menghasilkan gaya atau dampak yang lebih kecil, sehingga lawan yang menerima pukulan tidak merasakan efek yang sangat besar. Nah, sebaliknya, ketika mempersingkat waktu sentuh dilakukan oleh petinju saat memukul lawan, petinju akan mempercepat pukulan dan menarik tangan dengan cepat agar waktu sentuh yang dihasilkannya itu lebih singkat dan gaya yang dirasakan lawannya lebih besar, sehingga lawan merasakan efek yang lebih besar. Lalu yang kedua yaitu matras. Nah, matras ini sering digunakan ketika berolahraga ataupun biasa dipakai para atlet, bahkan juga dipasang di kelas kanak-kanak atau TK. Nah, matras tersebut dimanfaatkan untuk memperlama selang waktu bekerjanya gaya impuls. Nah, ketika para atlet atau anak-anak TK itu terjatuh, sehingga tubuhnya itu tidak langsung merasakan sakit. Nah, jadi jika waktu kontak antara tubuh dan lantainya sangat singkat, maka gaya kontaknya itu semakin besar. Namun ketika tubuh dibanting di atas matras, maka waktunya lebih lama, sehingga gaya impuls yang bekerjanya menjadi lebih kecil. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke yang ketiga, yaitu ini merupakan gambar airbag. Nah, airbag ini bekerja dengan prinsip momentum dan impuls untuk melindungi tubuh saat terjadi kecelakaan. Nah, ketika mobil mendadak berhenti akibat tabrakan, tubuh penumpang yang memiliki momentum besar cenderung tetap bergerak maju karena ada hukum inersia. Nah, momentum ini perlu dihilangkan agar tubuh itu berhenti, tetapi jika dilakukan terlalu cepat, gaya yang diterima tubuh akan sangat besar dan berpotensi menyebabkan cedera serius. Nah, jadi airbag ini digunakan di mobil untuk melindungi tubuh saat terjadi kecelakaan.
masuk ke hubungan momentum dan impuls. Nah, bisa teman-teman lihat pada gambar ini, sebuah bola yang bermula-mula bergerak dengan kecepatan v1 diberi gaya sebesar F. Nah, gaya tersebut bekerja pada bola sehingga mengakibatkan bola tersebut bergerak dipercepat dan kecepatannya berubah menjadi v2. Nah, dalam kejadian ini, bola akan bergerak dengan kepercepatan konstan atau GLBB. Nah, dalam rentang waktu tertentu atau delta T, sehingga berlaku hukum kedua Newton. Oke, kita lanjut. Nah, maka kita dapat menuliskannya sebagai sigma F itu sama dengan M kali A. Nah, maka F itu sama dengan V2 dikurangi V1 dibagi dengan waktunya. Nah, maka kita dapat menuliskannya F dikali dengan delta T itu sama dengan M dikali V2 dikurangi V1. Dimana F dikali delta T itu kita udah tahu bahwa ini tuh merupakan impuls. Maka impuls sama dengan momentum kedua dikurangi momentum ke-1. Sehingga impuls merupakan perubahan momentum. Ya, maka impuls merupakan perubahan momentum. Nah, impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda tersebut, yaitu beda antara momentum akhir dengan momentum awalnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Bola kasti bermasa 150 gram bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon ke dinding dengan arah tegak lurus. Nah, bola kasti tersebut menembuk dinding selama 0,05 sekon dan dipantulkan kembali dengan kecepatan 8 meter per sekon. Tentukan besarnya gaya kontak antara bola dan dinding. Mari kita kerjakan. Nah, kita ketahui dari soal bahwasannya diketahui masanya itu 150 gram. Kita konversi terlebih dahulu ke kilogram, yaitu didapat 0,15 kilogram. Lalu kecepatan awalnya 10 meter per sekon dan kecepatan akhirnya itu minus 8 meter per sekon. Dan selang waktunya itu saat menembuk 0,05 sekon. Ditanyanya gaya kontak antar bola dan dinding. Langsung saja kita jawab, impuls merupakan perubahan momentum di mana momentum akhir dikurangi dengan momentum awal. Nah, impuls sama dengan, maka dapat diuraikan kembali mv2 dikurangi mv1, di mana v2 ini merupakan v akhir. Nah, maka mv aksen sama dengan mv awal. Nah, impuls merupakan gaya dikali dengan selang waktu, dimana kita langsung masukkan aja M-nya 0,15, lalu V akhirnya minus 8. Nah, kenapa sih minus? Karena berlawanan arah. Lalu juga M-nya itu 0,15 dan V awalnya 10, maka didapatkan seperti ini, dan kita masukkan si delta T-nya F kali 0,05 sama dengan 0,15 kali minus 8, maka minus 1,2, dan 0,15 dikali 10 itu 1,5. Maka F kali 0,05 sama dengan minus 2,7. Maka kita dapat mencari gaya kontak antar bola dan dinding itu minus 2,7 dibagi 0,05. Maka didapatkan hasil akhirnya minus 54 Newton ke arah kiri. Negatif ini menandakan arahnya ke kiri. Nah, yang terakhir kita akan masuk ke pembahasan gerak roket. Nah, dorongan roket adalah penerapan yang sangat menarik dari hukum ketiga Newton dan kekekalan momentum. Nah, sebuah roket mendapatkan dorongan dengan membakar bahan bakar dan membuang gas yang terbentuk lewat belakang. Nah, roket juga mengerjakan gaya pada gas buang, dan dari hukum ketiga Newton, gas mengerjakan gaya yang sama dan berlawanan pada roket, mendorongnya ke depan. Mari kita bahas bareng-bareng. Nah, gerak roket ini sangat menarik karena gerak roket ini masanya itu berubah ya setiap saat, karena roket itu mengeluarkan gas buang dari hasil pembakaran bahan bakarnya. Nah, tetapi gambaran ini rumit
karena tadi si roket itu berubah terus-menerus ketika membakar bahan bakarnya dan mengeluarkan gas buangnya. Nah, pendekatan yang paling mudah adalah menghitung perubahan momentum total sistem termasuk gas buangnya untuk suatu selang waktu tertentu dan menyamakan perubahan ini dengan impuls yang dikerjakan pada sistem oleh gaya eksternal yang bekerja padanya. Misal kita ambil gaya eksternalnya itu yang bekerja pada roket. Si M ini merupakan massa roket ditambah dengan bahan bakar yang belum terbakar di dalamnya. Nah, tadi kita telah menghilangkan suku delta M delta V yang merupakan hasil kali dua besaran yang sangat kecil dan karena itu dapat diabaikan dibandingkan dengan suku-suku lain jika selang waktunya itu sangat kecil. Nah, dengan menghitung perubahan momentum dan menyamakannya dengan impuls, maka kita akan mendapatkan perubahan momentum. Itu kita tahu bahwasannya perubahan momentum itu momentum akhir dikurangi momentum awal. Nah, kita masukkan M delta V dikurangi U keluaran delta M. Maka didapatkan gaya eksternal dikali dengan delta T. Nah, kita juga dapat melakukan pembagian dengan selang waktu dan mengambil limit bila delta T itu mendekati 0. Nah, suku delta V per delta T mendekati turunan delta V per dV per dt yang merupakan percepatan. Dan suku delta M per delta T mendekati dm per dt. Nah, nilai absolut laju perubahan massa roket. Maka persamaan roket dapat ditulis dengan M dV dt sama dengan U keluaran dm dt ditambah dengan gaya eksternal. Sehingga kita dapatkan gaya dari dorongan roketnya itu U keluaran dm per dt. Oke, kesimpulan dari pembelajaran kali ini yaitu momentum dan impuls merupakan konsep yang sangat penting di dalam fisika yang membantu kita memahami interaksi antar benda ketika bergerak dan juga bertumbukan. Nah, pusat massa digunakan untuk menyederhanakan analisis dari gerak suatu sistem, baik sistem diskrit maupun sistem kontinu. Nah, sehingga seluruh massa dapat dianggap terkumpul pada satu titik. Nah, momentum juga yang merupakan hasil kali massa dan kecepatan selalu kekal dalam suatu sistem tertutup tanpa pengaruh gaya luar, sesuai dengan hukum kekekalan momentum. Oke, mungkin segitu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.